untuk membacakan riwayat hidup Profesor Sabto Wahyu Indratno, SSI, MSc, PhD. Terima kasih Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, izinkan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, saya membacakan CV ringkas dari Profesor Sabto Wahyu Indratno, SSI, MSc, PhD, yang pada hari ini akan membawakan orasi guru besar dengan judul menghubungkan teori dan praktik masalah inverse statistik untuk pengambilan keputusan di industri. Prof. Sabto Wahyu Indratno, Pak Sabto, kami memanggilnya, lahir di Bandung pada tanggal 4 Agustus 1975 dan beliau bergabung dalam kelompok keahlian statistika di FMIPA dan penugasan sebagai guru besar, jabatan sebagai guru besar diraihnya pada tanggal 1 Agustus 2023. Beliau beristrikan Ibu Ida Widyaningsih dan memiliki putra-putri Raditya Aryananta Indratno serta Danika Kirana Indratno. Beliau menamatkan sekolah dasar di Sekolah Dasar Santa Melania, Bandung 1981-87, melanjutkan ke SMP Aloysius dan SMA Aloysius juga di Bandung yang diselesaikannya pada tahun 1993 dan mendapatkan gelar sarjana di ITB tahun 98 dan gelar master didapatnya dari Twente University Belanda tahun 2001 dan menyelesaikan pendidikan doktoral di USA, Kansas State University tahun 2011. Beliau bergabung di ITB dan kemudian menjabat beberapa tugas seperti Kepala Bidang Akademik TPB yang saat ini diemban dari 2022-2025, kemudian Ketua Kelompok Keilmuan Statistika 2021-2022 dan Ketua Program Studi S2 Aktuaria dan S2 Pengajaran Matematika 2016-2020 dan riwayat jabatan fungsionalnya juga terlihat juga dari perubahan wajahnya, yaitu mulai dari asisten ahli, lektor kepala, dan guru besar. Nah, Prof. Sabto melaksanakan banyak penelitian dan penelitian dalam 5 tahun terakhir, diantaranya program pendanaan riset inovatif produktif mandatori bertema UK Indonesia Consortium for Interdisciplinary Sciences 2022-2005 bertema Modeling and Understanding Indonesian Peatland for Sustainable Development. Kemudian juga riset unggulan ITB 2024, pengaruh AI Image Generator terhadap hambatan kognitif atau cognitive fixedness, ideasi desainer pemula. Kemudian juga riset internasional 2023 dari LPPM ITB, pengembangan Deep Gaussian Processes. Kemudian juga riset PPMI FMIPA ITB 2023, pembuatan perangkat lunak aktuaria untuk perhitungan cadangan asuransi umum. Kemudian juga penelitian lainnya, riset ITB 2022 terkait dengan COVID, kemudian juga riset unggulan 3P, penerapan teknologi artificial intelligence untuk aquaculture, kemudian juga tahun 2001 semisal sistem informasi berbasis statistik risiko dalam usaha mendukung kebijakan pemerintah Kota Bandung terkait penanggulangan pandemi, serta riset PMDSU, model penentuan tarif asuransi cyber berdasarkan struktur jaringan komunikasi. Dalam periode 2019-2024 dari aspek publikasi, Pak Sabto berhasil menulis lebih dari 75 publikasi pada jurnal internasional dari Q4 hingga Q1
di antaranya Communication in Biomathematical Sciences, RIS, Helion, dan POS1. Kemudian juga ada beberapa buku yang telah berhasil beliau terbitkan, di antaranya Teori Peluang dan dua lainnya. Dari kegiatan pembimbingan, Pak Sabto dalam periode 2019-2014 telah membimbing 46 mahasiswa program studi sarjana matematika dan aktuaria, 60 mahasiswa program studi magister matematika, aktuaria dan sains komputasi, serta 8 mahasiswa program studi doktor matematika. Dan saat ini Pak Sabto sedang membimbing 5 mahasiswa program studi sarjana matematika dan aktuaria, 3 mahasiswa program studi magister matematika, aktuaria dan sains komputasi, dan 4 mahasiswa program studi doktor matematika. Seperti halnya yang orator pertama, Pak Sabto juga mendapatkan beberapa penghargaan. Yang pertama, pengabdian 25 tahun Institut Teknologi Bandung tahun ini. Kemudian dosen terbaik bidang penelitian kelompok keilmuan statistika tahun 2023. Kemudian Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Kemudian FDIPA Award 2018 dalam kategori Excellence in Community Service, dan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun dari Presiden RI. Beberapa hak cipta juga telah beliau dapatkan, misalkan untuk model pengiriman barang, kemudian juga program komputer script Python, dan juga peta tingkat bahaya segmen-segmen sumber gempa besar di zona megatrust Sumatera terhadap kejadian gempa bumi utama bermagnitudo N lebih kecil dari 4,6 dengan kedalaman gempa lebih besar dari 70 km. Bidangnya sangat aplikatif di berbagai aspek. Kemudian hobi beliau sepak bola dan nonton sepak bola timnas Indonesia dan Persib. Sebagai orang Bandung memang harus loyal terhadap Persib. Kemudian memotoran dan nonton MotoGP, serta memelihara ikan koi. Untuk membalas wakil dekan di sebelah saya, izinkan saya membacakan pantun singkat. Jadi profesor beristri cantik karena bidangnya inversi statistik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, kami persilakan Profesor Sabto Wahyu Indratno, SSI, MSc, PhD, untuk menyampaikan orasi ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili, Rektor ITB atau yang mewakili, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para ketua senat fakultas atau sekolah atau yang mewakili, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir di Aula Barat dan tamu undangan yang hadir di secara daring. Izinkan pada kesempatan ini, di hari yang berbahagia ini, saya menyampaikan orasi ilmiah guru besar yang berjudul Menghubungkan Teori dan Praktik Masalah Investatistik untuk Pengambilan Keputusan di Industri. Dalam presentasi ini, saya akan membagi menjadi 3 bagian, yaitu mengenai masalah invest klasik, yang kedua adalah masalah investatistik, dan yang terakhir adalah peranan investatistik dalam penerapannya di industri.
Oke, saya akan menjelaskan secara sederhana apakah itu masalah inverse. Seringkali di lapangan kita hanya mempunyai data dan kita seringkali ingin mengetahui apa yang membuat data itu muncul. Dalam statistik ini hal yang biasa. Kami selalu ingin mencari tahu apa yang mengakibatkan data itu terjadi. Jadi secara singkat di sini saya menggambarkan menjadi suatu model di mana saya hanya dapat mengetahui outputnya yaitu Y tanpa mengetahui apa yang mengakibatkan si Y itu, yaitu F. Ya, itu adalah inverse. Jadi tantangan terbesar kami di sini adalah bagaimana mencari fungsi F ini atau yang kita tidak tahu di lapangan berdasarkan data lapangan yang kita punya. Oke, sebagai contoh di sini saya berikan beberapa saja di mana kita sering menggunakan khususnya untuk geofisika ya, untuk melihat apa yang ada di dalam bumi dengan menggunakan data gelombang misalkan yang kita peroleh di permukaan bumi. Demikian juga pada kesehatan, ya. Saya yakin beberapa di antara audiens di sini juga pernah menggunakan CT scan, ya, di mana kita ingin mengetahui apa yang terjadi di dalam tubuh kita berdasarkan data gelombang. Tantangan apa yang saya hadapi dalam mencari fungsi yang kita tidak tahu itu? Banyak model memiliki sifat ill-posed, di mana solusi CF itu tidak harus tunggal, gitu ya. Bahkan mungkin tidak ada. Terus ada juga di mana bila datanya itu kita berikan gangguan kecil, maka solusinya bisa di luar yang kita perkirakan. Jadi dia tidak bersifat kontinu kalau dalam istilah matematiknya. Jadi tantangan ini yang kita hadapi dalam usaha merekonstruksi penyebab dari si data itu. Sehingga kita ingin mendapatkan bagaimana membuat model yang bisa menghasilkan solusi yang stabil dan juga tentunya bisa bermakna. Berikut supaya pagi ini jadi lebih panas, saya berikan contoh mengenai sepak bola, karena saya tadi hobinya nonton sepak bola terutama Persib. Dan yang selalu panas adalah pertandingan Persib dan Persija. Jadi saya berikan contoh Persib dan Persija. Jadi masalah forward adalah masalah yang biasa. Misalkan kita Persib menggunakan skema 3-3-4 dan menghasilkan kemenangan ya 1-0. Ya. Nah, masalah inverse adalah kita ingin tahu gitu ya. Dari misalkan supaya Persib bisa menang 1-0, skema apa yang harus Persib gunakan? Jadi dibalik, ya. Jadi itu yang kita bisa lakukan. Berdasarkan apa? Berdasarkan data-data histori dari masalah forward sebenarnya. Jadi kita akan punya data-data Persib dengan segala skema dan hasil-hasil skornya. Tentunya ketika melawan Persija ya, dan sepertinya menang terus. Oke. Jadi itu contoh simpel di mana kita menggunakan pendekatan masalah inversi klasik. Nah, masalah inversi ini berkembang di mana dalam inverse statistik
Solusinya itu berupa distribusi, jadi tidak unik lagi. Di sini kita ingin mencari kumpulan fungsi-fungsi yang punya distribusi yang bisa kita gunakan untuk merekonstruksi data kita. Ya. Jadi di sini masalah inversi statistik beralih ke mencari distribusi posterior, di mana distribusi posterior ini dibangun oleh dua komponen, yaitu distribusi prior, di mana distribusi prior ini adalah seperti pengalaman-pengalaman kita, di mana misalkan ketika kita datang di Bandung untuk pertama kali dan kita ditanya apakah hari ini akan hujan, maka kita bisa menggunakan distribusi prior itu adalah setengah-setengah peluang, karena kita belum mengalami cuaca di Bandung, karena kita baru datang ke Bandung. Jadi distribusi prior adalah distribusi yang belum menggunakan informasi data yang kita alami. Ya, jadi kita berasumsi dulu. Terus komponen kedua adalah likelihood, di mana di situ data mulai diperkenalkan. Jadi koneksi antara data dengan asumsi prior tadi itu nanti dihubungkan oleh fungsi likelihood. Sehingga akan terbentuk, nanti akan dijelaskan di sini, akan terbentuk distribusi posterior. Artinya kita sudah memasukkan data-data atau pengalaman-pengalaman kita yang sudah kita alami. Ya. Jadi skemanya adalah prior ditambah fungsi likelihood, artinya yang sudah berisi data dengan asumsi awal itu akan membentuk suatu posterior. Jadi dalam inverse statistik ini kita ingin mencari distribusi posterior ini berdasarkan data lapangan yang ada di fungsi likelihood ini. Ya. Dan tentunya karena hasilnya adalah distribusi, maka solusinya akan banyak, punya distribusi. Bagaimana untuk mencari solusi tunggalnya? Kita menggunakan rata-ratanya dari distribusi atau min-nya. Kalau istilah statistik, rata. Jadi kita akan menggunakan format posterior ini untuk merekonstruksi yang tersembunyi. Jadi di sini diberikan data yang kita bisa lihat di lapangan, kita ingin mencari distribusi yang tersembunyi, yaitu si theta. Berdasarkan tadi ya, posterior distribution atau asumsi awal dikalikan dengan peluang terjadinya data itu kalau si risiko theta itu terjadi. Di dalam aktuaria ini sangat-sangat penting, khususnya kita berteman dengan risiko. Jadi di sini dalam aktuaria theta itu adalah berbagai jenis risiko. Jadi kita diberikan data misalkan besar klaim dan kita ingin tahu apa yang menyebabkan besar klaim itu terjadi. Yang menyebabkan adalah karakter risiko si theta ini. Jadi, bila kita bisa merekonstruksi karakter si theta ini, maka kita bisa di kemudian langkahnya bisa menentukan akan mendapatkan berapa besar klaim bila risiko yang kita tentukan itu terjadi. Nah, terdapat banyak kelemahan juga sebenarnya ya, bila kita tidak berusaha untuk
mereduksi data ini. Jadi di era data besar ini terjadi permasalahan di mana terdapat beberapa model bias yang harus menggunakan seluruh data dalam artian dalam pendekatan non-parametrik. Di sini saat ini sedang berkembang, sedang populer dua pendekatan yang namanya proses Gaussian dan proses Coppola-Gaussian. Di mana di situ proses ini tergolong dalam pendekatan non-parametrik. Di mana dalam proses rekonstruksi yang tidak tersembunyi itu dibutuhkan seluruh data. Tetapi dengan perkembangan teknologi komputer, ya, masalah komputasi masih bisa dilakukan. Tetapi saat ini ternyata kekuatan komputer untuk menghitung inverse di sini karena kita akan terlibat banyak inversi matriks. Bila matriksnya berkembang sampai misalkan jutaan elemen, ternyata masih belum mampu. Sehingga kita butuh suatu pendekatan untuk mereduksi ukuran dari matriks yang harus diinversi. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan yang saya tadi singgung adalah proses Gaussian dan proses Coppola-Gaussian. Ini adalah salah satu pendekatan untuk merekonstruksi yang tersembunyi, diberikan data yang bisa kita lihat. Jadi karakteristik dari proses Gaussian adalah kumpulan fungsi. Jadi distribusi dari fungsi, bukan distribusi dari variabel acak lagi. Ya, jadi terdapat tak hingga banyak elemen membentuk fungsi. Jadi ini berbeda dengan multivariate distribution. Karena kalau multivariate distribution itu elemennya hingga. Sedangkan ini sudah di level fungsi, di mana elemennya sudah tak hingga banyak. Bagaimana kita menggunakan distribusi atas fungsi ini untuk merecover fungsi yang tersembunyi tadi? Saya akan berikan ilustrasi. Ini komparasi di mana kalau kita menggunakan multivariate distribution, di mana di sini kita bisa lihat hanya hingga titik-titik yang bisa kita lihat. Ya, sedangkan kita nanti akan bekerja di dimensi yang tak hingga. Keuntungannya apa kita bekerja di dimensi tak hingga? Kita bisa mendapatkan semua nilai untuk setiap input X. Sedangkan di sini kita hanya punya nilai di titik-titik tertentu. Sedangkan titik di antaranya kita tidak bisa tahu. Jadi itu salah satu keuntungan kita bekerja di dimensi tak hingga. Nah, berikutnya kita bisa lihat ini bagaimana si fungsi-fungsi ini bereaksi terhadap data. Sebelum kita punya data, kita punya pair distribution seperti ini. Tetapi setelah data hadir, mereka mulai mencari bentuk yang dekat dengan data seperti ini. Sehingga yang asalnya acakkan seperti ini, kita punya mulai pola. Nah, pola ini yang nantinya kita akan gunakan sebagai untuk merekonstruksi yang tersembunyi. Nah, keuntungan yang lain adalah kita bisa mendapatkan selang kepercayaan. Jadi kita tidak hanya mendapatkan satu estimasi, tetapi kita mempunyai berbagai macam kemungkinan nilai dari si fungsi. Dan ini baik untuk di bidang aktuaria. Kita butuh batas bawah dan batas atas atau risk adjustment bahasa kerennya.
Nah, ini simulasi di mana saya mencoba mengajari model saya ini supaya dia bisa merekonstruksi fungsi sinusoidal ini. Pada awalnya ngaco gitu ya. Pada awalnya mereka tidak tahu polanya. Tetapi setelah mempunyai banyak data, tidak harus seluruh data. Beberapa data dia sudah bisa mengenali bahwa fungsinya adalah sinusoidal. Dan fungsi sinusoidal ini pada awalnya kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Itu adalah keunggulan dari. Aplikasi berikutnya adalah di image processing seperti ini. Kita bisa menggunakan yang tadi saya sudah singgung di awal, data-data dari gelombang, kita bisa rekonstruksi benda-benda apa atau organ-organ apa di dalam tubuh yang bisa kita analisa. Yang sebelahnya adalah bagaimana merekonstruksi karakter dari tulisan tangan, yaitu tulisan tangan angka. Jadi di sini kita berhasil bersama Bu Sri bagaimana kita bisa memodelkan klasifikasi tulisan tangan. Selanjutnya di industri sawit, kami juga menggunakan pendekatan Coppola-Gaussian process untuk mendeteksi serangan ulat sawit. Jadi di sini kita berikan dari bulan ke bulan bagaimana kondisi perkebunan ulat sawit. Saya berterima kasih di sini atas kesempatannya kerjasama dengan PT AAL, Bu Heni. Terima kasih. Dan berikutnya adalah kita akan singkat saja berupa penerapan di asuransi cyber. Saya bekerja sama dengan Antonio Yestanus, ya. Bagaimana kita bisa mengelompokkan komunikasi antar pengguna, namakanlah email, karena dalam asuransi kita harus menghomogenkan risiko. Di sini kita berhasil mengelompokkan risiko seperti ini, jadi tidak semuanya nanti punya premi yang sama. Jadi kita membentuk beberapa kelompok dari graf yang sebenarnya kita tidak tahu pasti seperti apa, tapi kita bisa merekonstruksi graf seperti apa yang ada untuk data komunikasi yang sudah diberikan. Ini adalah hasilnya, di mana kalau kita kelompokkan preminya akan jauh lebih rendah dibandingkan kalau kita tidak kelompokkan. Ya, jadi ini hasil-hasil dari pembandingan bagaimana kalau kita kelompokkan dan tidak. Sebagai penutup, saya ingin merangkum apa yang saya tadi sudah kerjakan. Di sini peran ilmu pengetahuan untuk industri, itu ilmu pengetahuan terutama dalam masalah inverse, klasik, dan statistik berperan penting dalam menyelesaikan masalah kompleks di industri seperti asuransi, industri sawit, kesehatan, dan biologi. Pendekatan bias dalam pengambilan keputusan, terima bias termasuk proses Gauss dan Gaussian Coppola menawarkan peluang baru untuk mengambil keputusan yang lebih akurat, meski masih perlu inovasi lebih lanjut untuk mengatasi keterbatasannya. Dampak praktis dari penelitian adalah penerapan teori statistik dalam berbagai industri seperti klasifikasi gambar, rekonstruksi distribusi hama, dan penentuan premi asuransi siber membuktikan dampak nyata dari penelitian ilmiah dalam memecahkan masalah praktis. Terima kasih. Berikutnya saya ingin mengucapkan terima kasih, puji Tuhan saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas dilancarkannya orasi guru besar ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang telah hadir, dan juga saya sampaikan terima kasih dan rasa hormat saya kepada Rektor dan seluruh jajaran pimpinan ITB, pimpinan dan anggota Senat Akademik ITB, pimpinan dan anggota Forum Guru Besar ITB atas dukungan saya.
dalam mengabdi di ITB. Dekanat, Senat, dosen, dan tenaga kependidikan FMIPA ITB atas bantuan yang sangat besar dalam proses pencapaian guru besar ini. Pembimbing saya, Profesor Edi Tribaskoro, yang telah membimbing penulis selama S1, almarhum Sutas, yang menjadi pembimbing S2 saya, serta Profesor Alexander Tam, pembimbing S3 yang penuh kesabaran dan wawasan, telah membantu penulis mencapai puncak akademik ini. Para pemberi rekomendasi, Profesor Ujiana S. Pasaribu, Profesor Dr. Asep K. Supriyatno, Profesor Edi Suwono, Profesor M. Salman, Profesor Husaini Abdi, terima kasih, Profesor Kadasa Suyadi, Profesor Bermawi P. Iskandar, terima kasih, Profesor Yap B. Wah dari Unitar Malaysia, dan Profesor Alexander Graham, Kansas State University. Dan semua kolega dosen dan tenaga kependidikan di Komunitas Matematik ITB, terutama kepada para kepala program studi, Bu Nuning, Bu Nofri, Bu Utri, dan Pak Abdi, atas dukungan yang penuh semangat tentunya. Seluruh anggota kelompok keahlian Kakak Statistik, terima kasih banyak atas dorongan semangat dan bantuan yang tak hingga banyaknya. Profesor Ujiana Pasaribu khususnya, Dr. Kurnia, Dr. Putriweni, Dr. Yuli, Dr. Adilan, Dr. Sandi, Dr. Dumaria, Profesor Kresna, dan yang muda adalah Rani ya, Umi ya. Oke, terima kasih juga untuk tamu undangan dari luar, yaitu Profesor Adi Wijaya dari Universitas Telkom, Profesor Heni Husnia, terima kasih dari Langlang Buana, Profesor Asep K. Supriyana dari Unpad, Universitas Pajajaran, Insinyur Heni Hendarjanti, terima kasih dari PT Pascal Biotek ya. Pak Henry Gunawan dan Pak Halim, terima kasih sudah hadir. Kolega-kolega industri juga PT Astra, teman-teman 93 khususnya EMA 93, Alloy 93, dan mahasiswa-mahasiswa S2 dan S3. Keluarga besar, ini saya tidak bisa membacakan satu-satu ya. Jadi keluarga besar yang saya cintai ya, keluarga besar Noyodi Pujan, keluarga besar Sulal Laksono, besar Jaidi, keluarga besar Soehartoyo, keluarga besar Hasan Hussein, dan keluarga besar Harun, terima kasih untuk dukungannya. Para guru TK saya, SD, SMP hingga SMA, terima kasih. Dan yang terakhir tentunya saya sangat berterima kasih banyak pada orang tua saya, terutama pada Pak Toyo, almarhum, yang tentunya sebagai motivator saya sebagai guru ya. Dan terima kasih Ibu Suwarni yang telah mendorong saya sebagai dosen. Saya juga terima kasih kepada kakak-kakak saya, ya, Mas Toto, Mbak Endang, Mbak Titin, Mbak Ruri, ya, tentunya satu lagi Hendrik almarhum, adik saya. Dan yang terakhir, terima kasih istriku ya, atas apa yang kau berikan sampai saya bisa mencapai jabatan guru besar. Saya juga terima kasih untuk anak-anakku sayang, Raditya dan Danika. Ya. Terima kasih untuk memberikan semangat. Ya. Tawa kalian adalah semangat saya. Terima kasih. Oke, berikutnya izinkan saya membacakan kode kehormatan guru besar. Dalam mengemban amanah guru besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya,
serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 12 Oktober 2024, Profesor Sabto Wahyu Indratno.